Though I wake to a world with more questions than answers, where dissonant voices ignite division, my heart will stand firm in this decision. I choose thankful. Though I walk through a landscape that is uncharted and foreign, where the once familiar seems lost and forgotten, I will remember that nothing is unexpected to my Father in heaven, and I choose thankful. Though I live each day uncertain of tomorrow, I will accept that tomorrow was never certain and cherish every chance to witness the wonder of creation. I choose thankful. I choose faith in what is unseen, hope for a future beyond the adversity, love spoken despite animosity. I choose to believe. And though the struggles I face may be painful, though it sometimes seems impossible, though I fall 1,000 times covered in the dust of failure, I am able to rise. Not because I am strong, not because life is perfect, but because in all circumstances, Jesus lives. When this world stands perplexed and demands I give a reason for the hope that I have, I can only say that in Jesus' name, I choose thankful. It's not a simple choice. It's not an easy choice, but it is the only choice that brings calm in the storm. Not by my power, but through the strength of Christ alone. I choose thankful. Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukacita saat sore hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh sangat baik. Kita patut bersyukur saat sore hari ini. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita memuji, menyembah Dia saat sore hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat denganmu.
segenap hati saat sore hari ini. Kami berseru kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, Yesus sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memilikimu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan.
sore hari ini Tuhan. Penuhi setiap hati yang hadir saat sore hari ini. Sekali lagi hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dan kami sangat menikmatinya. Lawat setiap kami. Jangan ada satupun yang terlewatkan. Biarlah kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami merasakan keindahan bersama-Mu. Melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Baik WL Singer, pemusik multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Mari kuasai dan urapi setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya hikmat dan marifat turun atas hamba-hamba-Mu. Sehingga setiap pelayanan hamba-hamba-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita di dalam kehidupan ini, di dalam kelemahan kita, ada kuasa Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang lebih hebat dari segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Katakan di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan.
kita. Katakan, di dalam kelemahanku, ingatlah ada kuasa Tuhan yang sempurna dalam setiap kelemahan kita. Sehebat apapun tantanganmu, Bapak Ibu, masih lebih hebat Tuhan kita. Biarlah kita percaya dan berserah hanya kepada Dia yang membelah laut, lebih hebat Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi tak berkesudahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkat-Nya turun bagi setiap kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan
Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau itu sudah berkat kita, maka itu akan diberikan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masku bagi setiap kita. Ya gunung batu dan keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan maskuku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kaulah benar dan kau tak berguna. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya padamu menolongkan gunung-gunung menerjang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kau tak berguna. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun menerjang gunung-gunung menerjang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur. Amin. Dalam cintamu bagi setiap kami takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun menerjang gunung-gunung menerjang. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah keselamatan bagi setiap kita. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju hanya untuk firman Tuhan saat sore hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan.
memiliki Tuhan yang besar. Kami mengerti Tuhan, ada kalanya situasi, ada kesesakan. Namun bersama-Mu Yesus, Engkau memampukan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, mengatasi segala persoalan yang ada dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bersama Yesus segalanya mungkin, segalanya bisa kami kerjakan. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kehidupan kami, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi tempat ini dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kami boleh fokus atas setiap firman yang ditaburkan sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu ada pada kami. Kami mengerti kasih kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami. Urapi lidah bibir perkataan hamba-Mu Tuhan, sehingga hanya isi hati-Mu yang Kau sampaikan, biarlah menjadi berkat, menjadi benih yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Praise and Worship yang telah mengajak kita semua memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Enggak kebetulan lagu terakhir juga terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada, kita hari ini boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Gembala dan segenap penata layanan dan juga jemaat di tempat ini. Ini pertama kali saya di tempat ini dan saya harus memperkenalkan diri. Ya, baik. Nama saya Aditya. Ya, Aditya. Kemudian di sebelah saya tadi istri saya, Bu Aditya atau namanya Bu Dina. Kami menggembalakan di gereja JKI Mapan. Di mana? Di daerah Rungkut Mapan. Karena namanya Rungkut Mapan, JKI-nya JKI Mapan. Ya, karena nama jalannya situ. Ya, untungnya bukan di Muria, kalau nanti munculnya JKI Muria. Ya, saya memiliki 2 orang anak. Anak saya cowok-cowok semua. Yang pertama kuliah di ITS, saat ini masuk semester 5. Yang kedua akan masuk kuliah di Ubaya ngambil akuntansi. Keduanya cowok-cowok. Padahal istri saya sempat ingin menimang perempuan, ya tapi Tuhan percayakan cowok-cowok, jadi dia paling cantik di dalam keluarga. Ya, baik. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 ayat 1-2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bapak Ibu, kalau kita renungkan hari ini cukup banyak orang bicara, Pak saat ini masa yang sukar. Ada yang bilang banyak PHK Pak, ada yang bilang cari kerjaan sulit Pak, ada yang bilang omsetnya menurun, betul. Ternyata kalau kita mau renungkan, masa sukar itu bukan cuma di hari-hari terakhir. Di awal penciptaan juga ada masa sukar, di pertengahan zaman juga ada masa sukar,
Awal penciptaan bicara saat manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungannya dengan Tuhan, itu masa sukar juga. Biasanya di Taman Eden tinggal petik, nggak perlu bekerja, tersedia semua. Tapi saat terputus hubungan dengan Tuhan, diusir dari Taman Eden, harus bekerja, harus mengupayakan. Sukar nggak saat itu? Sukar. Masa pertengahan, sukar nggak? Waktu murid-murid Yesus melihat Yesus disalibkan, beberapa murid yang melihat mujizat Tuhan, buta melihat, lumpuh berjalan, meninggalkan Yesus, takut. Karena dia takut dianiaya seperti Yesus. Masa sukar enggak? Masa sukar. Itu mengingatkan ternyata kesukaran itu bagian dari hidup. Kesukaran itu tidak bisa kita hindari. Namun kesukaran itu ada kalanya Tuhan izinkan untuk nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Uniknya lagi kesukaran itu kalau kita lihat di kalender, enggak ada. Adanya itu hari Minggu, Senin sampai Sabtu, hari Natal ada, tapi hari sukar enggak ada. Mengingatkan ternyata kita kalau masuk masa sukar tiba-tiba kaget. Bahkan beberapa orang panik, loh kok tiba-tiba seperti ini? Tiba-tiba omsetnya menurun, tiba-tiba operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan. Namun percayalah, kesukaran-kesukaran itu ada kalanya dibuat manusia sendiri. Kok bisa? Saya ilustrasikan kebetulan ini ada botol minuman. Anggap aja botol ini adalah sebagai diri kita. Di dunia modern tidak terlepas dengan dunia digital, di mana dunia digital itu peran media sosial sangat besar. Sehingga kita buka sedikit, perang. Misalkan Ukraina dan Rusia, buka lagi, perang. Yaitu antara Israel dengan Iran, buka lagi, perang ekonomi, perang tarif dan sebagainya. Kalau kita izinkan berita yang buruk itu masuk ke dalam diri kita, saya anggap itu ilustrasinya air yang hitam, lama-lama kita menjadi kekhawatiran. Lama-lama kita menjadi lebih takut. Lama-lama kita bisa merasa, Tuhan ini apa benar ada? Karena itu izinkanlah diri kita diisi dengan firman Tuhan. Tadi lagunya bicara tentang iman, iman timbul dari pendengaran. Pendengarannya apa? Firman Tuhan. Berarti apa? Isi firman Tuhan. Kalaupun dunia itu kita nggak bisa membatasi bahwa, jangan berita buruk ya, padahal memang ada berita buruk. Tapi gimana caranya? Ya isi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga diri kita kalau diisi firman Tuhan terus menerus, itu akan menguatkan. Membuat iman kita percaya bahwa kita mampu melakukan perkara yang besar dan ajaib. Karena itu isi dengan firman Tuhan terus menerus. Jangan cuma baca dan dengarkan, namun lakukan. Lakukan walaupun ada kalanya enggak mudah. Contoh, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Loh kalau ngomong gampang. Gampang. Tapi saat kita misalkan ceknya diblongkan, pinjem duit dengan mukanya yang sedih, begitu ditagih, besok aja sampai tahun menahun. Apakah kita masih bisa sabar? Apakah kita masih bisa melakukan firman Tuhan? Haleluya. Namun demikian, Tuhan menyampaikan lewat firman-Nya di sini, akhir zaman itu manusia mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri ada orang yang egois. Apa-apa fokusnya ke dirinya sendiri. Ada juga manusia yang menjadi hamba uang. Tuhan aja mengilustrasikan dirinya adalah sebagai Tuhan bisa diperbandingkan atau disejajarkan. Perbandingannya adalah dengan uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon.
itu mengingatkan salah satu godaan yang cukup kuat, yang biasanya seringkali diizinkan menggeser posisi Tuhan, itu adalah uang. Enggak sedikit beberapa keluarga saat dia ditanya, kamu bekerja untuk siapa? Oh, aku bekerja untuk keluarga. Namun begitu dia terjebak dengan semangatnya yang tinggi, lupa. Lupa apa? Ternyata kerjanya sampai jauh malam. Bahkan akhirnya jarang bertemu keluarga. Akhirnya fokusnya untuk pekerjaan. Kenapa? Karena pekerjaan menghasilkan uang. Padahal di awal komitmennya bekerja untuk keluarga. Kebalikan, setelah kejebak dia, bekerja terus akhirnya lupa keluarga. Enggak sedikit. Yaitu salah satu bahwa uang ini godaan yang kuat di dalam hari-hari terakhir ini. Dan manusia pada akhir zaman itu seringkali membual. Membual adalah seringkali omong kosong. Mereka dengan mudahnya menyombongkan diri. Ingat, waktu awal penciptaan pun, godaan manusia yang kuat itu juga menyombongkan diri. Kenapa? Ular menggoda. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ternyata manusia di awal penciptaan itu ada keinginan yang kuat, ketinggian hati. Kemudian diingatkan juga, akhir zaman ada pemfitnah. Bapak Ibu, kita hidup itu bukan dari kata orang, tapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin. Karena itu tetap fokus sama firman Tuhan, orang mau ngomong apa, orang mau cerita apa, kita percaya Tuhan baik. Sanggup melakukan perkara besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Sore hari ini, saya beri tema firman Tuhannya adalah komitmen faktor atau faktor komitmen. Tadi pun lagunya bicara, aku punya Tuhan yang besar. Salah satu untuk bisa komitmen ya, harus kita beriman kepada Tuhan, tetap percaya. Bicara komitmen, bicara juga tentang ketaatan. Kita nggak bisa ngomong aku komitmen tapi nggak taat. Kita juga nggak bisa bicara komitmen tapi kita nggak setia. Hari-hari ini nggak sedikit waktu pernikahan ngomong, ya aku bersedia menerima si A, baik dalam suka dan duka, kelimpahan, kekurangan, sehat maupun sakit. Ternyata ada loh, suami kena PHK, istri ngajukan cerai. Saya sampai kaget, loh kenapa kok mau cerai? Iya Pak, suami saya kena PHK. Loh gak ada di firman Tuhan itu tak bolak-balik, gak ada. Bahwa kalau kena PHK, kehilangan pekerjaan, solusinya cerai, gak ada. Wah, kamu dasarnya apa? Iya Pak, ekonomi. Saya sampaikan bahwa Tuhan sanggup mengubah peristiwa kesukaran itu menjadi kecukupan. Ingat peristiwa Elia? Elia itu sudah pertama dipelihara burung gagak. Burung gagak itu menurut budaya tradisi Yahudi itu sesuatu yang najis, sesuatu karena termasuk burung yang nggak layak, burung yang buas, kemudian juga dilihat kok dikasih makan burung, burung yang memberi makan. Keluar dari sana pun Elia juga disuruhnya pergi ke janda miskin, bukan janda kaya, bukan ke orang kaya. Namun dari situ ada jalan keluar. Itu mengingatkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, kesukaran itu pasti ada jalan keluar. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, enteng. Jadi jangan sampai mengizinkan pikiran kita itu berpikir yang terlalu berlebih pada mestinya. Ingat, pertempuran pertama manusia itu dalam mengambil sebuah keputusan itu di dalam pikiran. Jangan izinkan pikiran kita memiliki pikiran-pikiran yang gak benar. Untuk kita bisa komitmen,
itu ada ujian. Ya, saya kalau ngomong diri saya sabar tapi sonanya nyaman, gampang. Tapi coba saat dihina, saat direndahkan, apakah kita masih bisa sabar? Apakah kita masih bisa bersyukur, berkata Tuhan Yesus baik? Saat apa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan, apakah kita masih bisa berkata Engkau baik Tuhan? Percayalah, setiap dari ujian itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada niat Tuhan untuk menghancurkan kita. Sebuah emas dimurnikan itu enggak nyaman supaya kotorannya terangkat. Itu pun adalah supaya emasnya punya nilai lebih baik. Demikian juga ujian-ujian itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ada dua jenis ujian. Yang pertama adalah ujian kenyamanan. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, Daniel ini tidak mau mengkontaminasi atau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita tahu santapan raja itu bukan barang biasa. Banyak orang justru menginginkannya. Kenapa? Makanan raja itu pasti makanan yang enak-enak. Makanan yang berkualitas. Makanan mungkin jarang orang harganya mahal. Dan juga bicara tentang anggur. Anggur ini bukan anggur kolesom ataupun anggur yang dipakai untuk memboboi kalau linu-linu, bukan. Ya, tapi anggur wine. Bahkan anggur wine itu dikatakan sangat mahal harganya. Ini mengingatkan Daniel saat diuji kenyamanan, dia tetap mau komitmen sama Tuhan. Nggak sedikit orang Kristen itu gugurnya di sini loh. Dulu waktu susah, doa pagi datang. Doa malam datang, betul Ibu. Ya, apalagi kaum wanita datang. Ibadah raya datang. Bahkan bisa jadi, maaf, lebih rajin dari gembalanya. 2 jam sebelumnya kalau perlu datang, tak pel dulu ruangannya. Jadi kalau kesukaran itu jago orang Kristen. Tapi kenyamanan begitu sudah cukup, terpenuhi. Wah, ini mulai. Loh, minggu lalu kok gak datang? Iya, ke Batu, healing-healing dulu. Mulai. Loh Pak, kok gak hadir kemarin? Iya, aku wayahe badminton nih pas-pasan. Satunya lagi, iya aku mancing. Waduh. Ingat Bapak Ibu, hidup manusia itu ada batas waktunya. Ya, karena ada batas waktunya, kita pun sendiri nggak tahu waktunya kapan kita kembali ke rumah Bapa. Karena itu, perjuangkan hidup kita dengan kesungguhan hati, tetap beriman percaya pada Tuhan. Kita saat ini hadir, itu bukan karena formalitas, tapi karena kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa kita manusia terbatas, tanpa Tuhan Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan Yesus kita bukan apa-apa. Karena itu miliki komitmen pada Tuhan saat diizinkan melewati ujian-ujian kenyamanan ini. Poin kedua, ujiannya adalah bicara tentang ujian kesukaran. Ya. Hananya, Mishael, dan Asyarya atau nama Babilonianya Sadrak, Mesad, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Itulah seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Kalau saya boleh terjemahkan, ditolong enggak ditolong Tuhan, aku tetap mau taat setia pada Tuhan. Amin. Percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua itu akan indah pada waktunya. Sehingga kalau diizinkan melewati peristiwa, jangan menyerah. Tadi Pujian mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mengingatkan tetap semangat, tetap komitmen. Tuhan akan memelihara kehidupan kita, Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti bahwa Tuhan tetap baik, kuasanya tetap ada dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bagaimana sih supaya kita ini bisa punya komitmen? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa komitmen saat diuji dengan kenyamanan, diuji dengan ketidaknyamanan atau kesukaran, apa yang harus kita miliki untuk bisa komitmen? Ada 4 hal. Yang pertama bicara hiduplah dengan tujuan. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu mengingatkan hidup kita itu untuk Kristus, bukan di luar Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau taat setia kepada Tuhan. Aku mau beriman, berharap penuh kepada Tuhan. Aku mau menguatkan hati dan percayaku kepada Tuhan. Tujuannya jelas. Kalau ada tujuan jelas, saat kita dibelokkan, kita akan berani dengan tegas juga. Enggak, maaf, saya enggak bisa seperti itu. Jadi harus punya tujuan. Saya ilustrasikan analoginya begini. Ya di sini saya lihat cukup banyak ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling senang diajak. Nah, jelas itu. Istri saya juga sama, Ibu. Iya, itu mungkin memang karakter perempuan ya, Bu ya. Anggap aja kita shopping di sebuah supermarket. Suatu hari shopping di supermarket bawa catatan, ternyata catatannya kesingsal. Wah, ini sudah mulai pakai jurus kiro-kiro. Kalau sudah pakai jurus kiro-kiro ini, ternyata ada godaan beli 2 gratis 1. Masuk, tung-tung. Datang lagi, promo ini ya, promo 30%. Tambah lagi. Oh ini diskon 50%, tambah lagi. Begitu sampai depan kasir, jadi bingung. Wah kok banyak ya? Wah apa cukup ya? Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita nggak jelas bisa dibelokkan ke kiri, belokkan ke kanan. Sayang, ada kalanya waktu itu bisa terbuang sia-sia. Ada kalanya harusnya kita sudah pada titik tertentu, kita masih belum mencapai itu. Bahkan kalau saya ilustrasikan di dunia pendidikan pun, harusnya sudah sampai kelas 5 misalkan, harus ada tinggal kelas, menjadi telat setahun. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Filipi 3, 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang dilupakan belakang? Seringkali orang karena pengalamannya luar biasa menjadi sebuah kebanggaan. Seringkali orang karena pencapaiannya mungkin sertifikat titelnya itu banyak akhirnya jadi suatu kebanggaan. Sehingga melebih membanggakan hal itu dibanding Tuhannya. Daud aja walaupun menang perang terus, dia tetap berlutut ke Tuhan. Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang aku lakukan? Seperti hewan aku dungu di hadapanmu. Daud seorang raja. Itu mengingatkan
tanggalkan segala keegoan kita, tanggalkan pengalaman pencapaian ataupun merasa kita begitu hebatnya. Kita tetap sederhana di hadapan Tuhan. Kita tetap butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan mengarahkan diri kepada ya apa yang di hadapanku. Jadi arahkan dengan tujuan Tuhan ini. Dikatakan lagi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengingatkan bahwa hidup untuk Kristus, kerjakan dengan takut dan gentar pada Tuhan. Kerjakan dengan semangat berlari-lari. Jangan lelah di ladangnya Tuhan. Pandang Kristus. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa mudah berjanji. Tapi percayalah Tuhan gak pernah ingkar janji. Amin. Tetap taat setia kepada Tuhan. Hidup dengan tujuan kepada Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita bisa komitmen adalah hidup dengan dedikasi. Apa sih dedikasi itu? Dedikasi itu adalah suatu pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia pengabdian. Bahkan beberapa buku itu di lembar terakhir ada tuliskan didedikasikan untuk siapa. Ataupun kalau di Alkitab ada dedikasi juga. Bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan bahwa tulisan itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hidup dengan dedikasi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, hidup dengan dedikasi itu bicara bahwa kita hidup itu ingin mempersembahkan yang terbaik. Apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan. Kalau saya kadang ada jemaat itu, bisa bertanya ke Bu Gembala, apa yang harus bisa kuberikan Bu untuk gereja ini? Biasanya Gembala kan menjawab, passionnya di mana? Pendoa, pemusik, pemuji penyembah, atau apa passionnya? Supaya saat diposisikan dengan passion atau kondisi kesukaannya dia apa, supaya dia tetap bisa bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Lakukan. Saya percaya kita ini tubuh Kristus, kita ini mulia di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada istilah bahwa berkat yang jadi asyal itu lebih kecil dari pembicaraan, enggak. Sama, kita sama-sama butuhnya. Bahkan kalau saya ilustrasikan, saat kelingking kita sakit, nyerinya itu kadang bisa sampai kepala nyut-nyut. Bahkan kita mau megang gini pun enggak enak. Itu mengingatkan kita ini satu tubuh dalam Kristus, hendaklah saling menasehati, saling menghormati, saling melayani, dedikasinya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mendukung siapapun, apapun yang dikerjakannya, kita dukung untuk kemuliaan Tuhan. Supaya gereja ini boleh bertumbuh, berkembang, jadi lebih baik. Itulah satu dalam Kristus. Dan di sini dikatakan Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Ada pujian berkata, Bapa, ku persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang
Amin. Bapak Ibu, dunia modern ini saat ini sekarang ini banyak kemudahan. Kita mau jadi baik dimudahkan. Kita banyaklah khotbah-khotbah di multimedia dan sebagainya. Sehingga mau bertumbuh cepat juga bisa. Tapi ingat, mau rusak cepat juga bisa. Karena itu kita harus komitmen sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Lakukan dengan kesungguhan. Tidak sedikit hari ini orang Kristen, dia bisa berkata, ya Pak, aku mau hidup kudus. Selingkuh jalan terus. Nggak sedikit ke gereja, ujung-ujungnya G. Suatu hari saya punya teman, juga gembala juga, dia ada suatu sakramen baptisan. Saat dikonseling, ditanya, percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya. Mau hidup kudus? Iya. Namun dia ujung-ujung, cuman gini Pak, saya masih G. Boleh nggak dibaptis? Hari ini kehidupan seperti itu saat ini ada di kota-kota besar. Karena itu doakan untuk mereka menang atas belenggu dosa ini. Dosa itu mengikat. Dosa itu menghancurkan. Iblis itu penipu, pencuri. Ya dia mau menghancurkan. Karena itu bawa hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Iblis nggak takut orang Kristen untuk baca Alkitab. Tapi iblis takut kalau orang Kristen itu mempraktekkan Alkitab itu. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah saksi Kristus yang hidup. Bahkan sampai boleh dikata, orang kalau kita tahu kehidupan kita, dia berkata, orang ini pasti baik. Karena kehidupannya benar. Jadi berkat, Tuhannya pasti benar. Itu kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Hendaklah tubuh kita ini tubuh yang kudus, persembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Allah yang benar, Allah yang kudus. Bawa persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan jemu-jemu menjaga kekudusan, kebenaran, melakukan firman Tuhan di hadapan Tuhan. Amin. Poin ketiga, hiduplah dengan disiplin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, untuk kita bisa komitmen, kita perlu disiplin. Disiplin itu kelihatannya enak, tapi ya kadang ya enggak enak. Suatu hari saya ini punya rekan bekerja bersama, dia cerita bahwa dia pernah juara PON. Wih, saya begini, keren ya juara PON ya. Kok bisa? Enak ngomong keren. Saya ini kayak disiksa. Loh kenapa? Saya ini atlet renang, kalau jam 12 malam di Malang sana, saya harus latihan renang 5 kilometer. Bayangkan jam 12 malam, kita pagi aja di Malang, nyemplung air kadang wis gemeter. Pelatih renangnya dengan entengnya bilang gini, kalau kamu kedinginan, kamu nggak layak jadi juara PON, kamu nggak layak ikut PON. Terus teman saya, terus gimana kamu? Oh saya nyemplung, justru dari kedinginan itu saya lakukan sekuat tenaga. Jadi kencengnya dia renang itu karena katuan Bapak Ibu. Itulah ada kalanya kesukaran itu, ataupun kondisi yang nggak nyaman itu bukan untuk menghancurkan,
tapi justru dari situ keluar nilai kita. Dari situ membuat kita bisa jadi lebih baik. Di sini kalau disiplinnya gambar waktu, bicara bahwa kalau orang dunia bilang time is money, waktu adalah uang. Saya bilang waktu lebih berharga dari uang. Kenapa? Kalau kita punya waktu, kita bisa kok cari uang. Tapi kalau kita punya uang, kita beli waktu yang 1 jam lalu aja sudah nggak bisa. Karena itu hargai waktu. Pergunakan waktu dengan benar. Kelola waktu dengan baik. Itu suatu hal yang sangat bernilai. Tuhan kalau kasih kesempatan, Bapak Ibu semuanya, pergunakan dengan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 1 dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Cintai didikan. Firman Tuhan ada yang berkata bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Mengajar di sini bukan dipukuli, tapi mendidik orang yang dikasihinya. Dilatih. Dan dikatakan orang yang benci ditegur, dungu. Memang ditegur itu ada kalanya tidak nyaman. Tapi percayalah itu saat kita dibentuk untuk mendatangkan kebaikan. Hidup dengan disiplin di Ibrani 12 ayat 11, memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, namun duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi memang untuk hidup disiplin kelihatannya duka cita. Dagingnya berontak, gak enak. Taat firman Tuhan, gak nyaman. Suruh bicara kasih, kasih itu apa? Memberi. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu apa? Ya melakukan hal yang baik, yang benar. Dia tidak egois. Nah di situ mengingatkan bahwa ternyata komitmen itu juga harus disiplin. Dan ada kalanya kelihatannya mendatangkan duka cita. Namun kalau kita sudah terlatih itu menjadi kebiasaan. Ilustrasi. Misalkan tiap jam 5 tiba-tiba dari orang yang belum pernah saat teduh. Ayo saat teduh 1 jam. Wah mulai pantai gini. Ini panas. Waduh 1 jam. Cek lama nih. Jam piro lihat gini. Aduh. Dan habis itu, waduh enakan tidur kenapa harus saat teduh. Bau bantal itu enak. Sejuknya AC itu mendukung. Waduh kenapa ya? Biasa, daging itu berontak. Diajak baik, makanya dikatakan ya roh itu penurut. Tapi keinginan daging itu kuat. Biasa. Namun kalau kita sudah membiasakan, terlatih, sudah sampai sebulan, dibalik kalau sudah terbiasa, kita kalau enggak saat teduh, kita yang merasa enggak nyaman dengan Tuhan. Itu memang perlu sebuah kedisiplinan. Poin keempat, atau poin terakhir, untuk kita bisa komitmen adalah hiduplah dengan nilai atau honor. Saya ulang, tadi yang pertama bicara kita untuk bisa komitmen harus punya tujuan. Supaya kita tidak bisa dibodohi untuk ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Kemudian komitmen bicara harus ada suatu kesungguhan. Yang ketiga bicara komitmen bicara hidup dengan disiplin. Yang keempat hidup dengan nilai atau honor. Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesus Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia menyampaikan hal ini karena dia melihat bahwa dia menganggap aku ini orang Farisi, ahli Taurat, dari mazhab yang paling keras. Aku melakukan penganiayaan pada jemaat. Dia membanggakan dengan segala status dan kedudukannya. Tapi setelah mengenal Kristus, dia melihat,
Wah, nggak benar ya seperti itu. Makanya itu dianggap sampah. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin dulu pakai cara-cara dunia, tisani, tipu sana, tipu sini. Iya, tipu sana, tipu sini. BHP sana, BHP sini. Tapi saat kenal Kristus, kita akan berani berkata, aku mau hidup benar Tuhan. Aku mau pakai cara yang benar Tuhan di dalam aku bekerja. Walaupun kelihatannya nggak nyaman, tapi aku mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada sebuah gambar seorang om-om. Ya. Om-om ini suatu hari dia jalan, ada temannya juga. Kemudian saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia saja. Temannya bilang, itu perempuan cantik di sana itu adalah high class. Oh ya, ternyata perempuan itu menyeberang, jalan melewati, kemudian om-om ini orang Inggris. Orang Inggris kalau menghormati adalah topinya diangkat. Duduk. Temennya nyeletuk. Loh kamu kan tahu siapa dia? Siapa? Yang saya sebut high class itu adalah PSK high class. Wanita panggilan high class. Mengapa kamu menghormatinya sampai melepas topi dan menutupkan kembali? Dia menjawab, karena saya orang terhormat, saya perlu menghormati orang itu. Kelihatan perkataannya ini sepele, saya juga ikut merenungkan. Itu mengingatkan kita semua, kalau kita orang-orang yang terhormat, jangan memilah-milah orang karena status dan kedudukannya. Orang ini adalah Perdana Menterinya Inggris saat Perang Dunia Kedua, yaitu Winston Churchill. Dia menyampaikan pesan bahwa kalau kita orang terhormat, pakailah cara-cara yang terhormat. Bukan cara-cara yang munafik ataupun merendahkan orang karena statusnya. Dia masih mencoba dan melakukan menghormati walaupun dia lawannya itu adalah seorang PSK. Bicara PSK, saya teringat juga ada teman saya ini konselor, dia gini, Pak Adit, hari gini nih konseling lingkungannya itu keluarga, terus perselingkuhan. Saya ini ada komsel, Dit. Terus ternyata di komsel saya itu ada satu yang cantik, rajin ibadah, rajin komsel. Tiba-tiba minta konseling karena perempuan, dia ngajak juga saksi seorang perempuan. Di konseling itu nangis dan dia mau bertobat. Dan dia menyampaikan bahwa dia seorang PSK panggilan kelas atas. Terus saat saya pertama tahu, saya bingung harus bagaimana. Karena lewat pekerjaannya itu untuk menghidupi keluarga dan anaknya. Tak suruh berhenti langsung, lah aku dewe gak kuat Dit membiayai. Tak suruh jalan terus, lah aku kak ngelawan Tuhan Dit. Memang sekarang ini gak gampang ya, dia nyampaikan gitu. Terus akhirnya gimana? Singkat cerita, dia tetap menyampaikan kebenaran teman saya saat dan dibimbing dengan temannya juga. Tetap disampaikan kebenaran bahwa engkau harus mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Perempuan itu pertama ya cerita, saya kalau berhenti, padahal saya ini biasanya entah dapat tas bermerek, entah dapat tiket ke luar negeri, dan sebagainya, berarti aku harus menanggalkan. Namun dia mau komitmen, seiring jalan waktu, dia bertekuk lutut dan aku mau tanggalkan. Sehingga keputusan untuk dia meninggalkan kehidupan bukan teman saya yang mengarahkan atau wes berhenti enggak. Tapi Tuhan memang punya cara. Teman saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan perlu dan harus hidup kudus, hidup benar. Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya dia komitmen jadi wanita yang sederhana. Tuhan buka jalan, ada pekerjaan walaupun mungkin penghasilannya dengan
sebelumnya beda, jauh. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan pimpin, sehingga kehidupannya seperti rembang tengah hari semakin baik. Itu mengingatkan bahwa hiduplah dengan cara terhormat. Jangan iri dengan orang yang berbuat jahat. Justru lewat kebenaran itu adalah membuktikan bahwa kita ini pribadi-pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Hidup dengan nilai atau honor, bahasa pribadinya itu habot. Ya memang abot untuk melakukan hidup dengan cara terhormat. Yunaninya doxa, kualitas. Dan kita mau hidup dengan cara yang terhormat. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini mengingatkan bahwa Tuhan itu melihat suatu reputasi atau kehidupan kita yang sebenarnya. Bukan tampilan luar. Maksudnya apa? Hari ini enggak sedikit orang memamerkan tampilan luar. Ini ada cerita di bawah tulisannya orang kaya itu. Apa ceritanya? Ada si A ini sering video singkat tampil kelihatannya dia bagus dan mewah. Temennya si B datang. Wah, kamu sekarang sukses ya? Iya, sukses. Wah, bantuin aku. Ini, aku perlu ini. Terus dia dengan singkat dia bilang, gampang, tak tutup semua. Nek ono duite. Ternyata dia bikin video singkat itu hanya untuk ingin pamer bahwa dia orang kaya, tapi gak ono duite. Itu orang kaya yang mau tapi padahal tidak mampu. Hari-hari ini sering terjadi loh Bapak Ibu. Hati-hati, tujuan hidup kita di bumi itu bukan untuk sebuah kekayaan, tapi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan sebuah komitmen. Dan kita percaya Tuhan sanggup memberi kekuatan kemampuan kita untuk menjalani hidup ini. Jangan takut, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Percaya Tuhan baik. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Jadi, untuk kita bisa komitmen harus punya tujuan. Harus punya dedikasi. Dan kita percaya lewat dedikasi itu pun kita harus hidup dengan sebuah disiplin. Hiduplah dengan sebuah nilai sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya 2 Tawarik 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, memberikan hikmat, memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mereka yang berkomitmen kepada Tuhan. Sungguh hati bicara tentang komitmen, dan di terjemahan lain dikatakan adalah fully committed. Fully committed kita tahu, kalau di mobil itu ada E dan F. Bicara bahwa kita itu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. All out sama Tuhan. Nggak bisa setengah-setengah untuk komitmen. Untuk kita komitmen bicara harus kita total sama Tuhan. Nggak bisa hanya pada kondisi-kondisi terbatas saja. Miliki komitmen sama Tuhan. Jangan ada dualisme. Karena Tuhan kita benar-benar Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sanggup melakukan perkara besar dan ajaib dalam hidup kita. Yesus saja cukup bagiku. Amin. Boleh angkat pujian. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang besar. Iman kami bersepakat percaya Engkau Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami untuk tetap komitmen kepada Engkau Tuhan. Tetap percaya kepada Engkau. Situasi boleh berubah, kondisi boleh enggak menentu, namun penyertaan-Mu lebih dari cukup untuk melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kami, membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang ajaib. Karena Engkau Tuhan yang menjadi pembela kami, Engkau Tuhan yang di pihak kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Berkati setiap pribadi yang telah mendengar firman Tuhan ini. Menteraikan dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga menjadi benih firman yang benar, benih firman yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang tetap untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu. Tetap percaya Tuhan Yesus baik dalam kondisi apapun. Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati gereja GBPS ini Tuhan dengan kasih dan karunia-Mu. Berkati gembala, staf penggembalaan, penata layanan semuanya Tuhan, sehingga mengerti dengan jemaat-Mu juga dan Kau berkati satu tubuh dalam Kristus, saling mendukung, saling menguatkan, saling menasehati, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, karena karakter Kristus ada dalam sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai bicara, biarlah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lakukan yang tidak disukai iblis. Apa tadi yang tidak disukai iblis? Melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, maka iblis tidak suka. Terima kasih untuk firman Tuhan saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat sore hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Biarlah setiap kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami benar-benar boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena itulah yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati kembali dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami tabur dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Persembahan Tuhan dijalankan. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Amin. Tuhan memberkati kembali apa yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan mendengarkan warta mulia selama sepekan. Shalom, Jemaat GPPS Anugerah Muria yang diberkati Tuhan. Kami akan menyampaikan jadwal kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Kebaktian umum diadakan 2 kali ibadah pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pada hari Senin pada pukul 15.30 sore. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengajak keluarga, sahabat, dan teman untuk dapat beribadah dan bertumbuh bersama di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 10 hingga 12 siang diadakan ibadah doa puasa. Mari kita bersatu hati bersyafaat bagi gereja, jemaat, keluarga, dan bangsa negara. Buat teman-teman yang sedang di jenjang SMP, SMA, atau sedang berkuliah, yuk bergabung bersama kami di Youth Excellence Spirit Muria. Ibadah kaum remaja setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Kami tunggu kehadiranmu. See you and God bless you. Halo teman-teman, nama aku Christian. Halo teman-teman, nama aku Kevin. Ayo ikut aku ke sekolah minggu GPPS Muria. Acaranya seru-seru loh. Ada cerita firman Tuhan, ada game, ada lomba. Gak usah bangun pagi-pagi, mulainya Setiap hari Minggu jam 11. aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Dadah. Ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan syukur atau persepuluhan, bisa dimasukkan di kotak yang telah disediakan atau transfer ke rekening yang tertera di layar.
Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan permohonan doa, bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani absensi untuk ditindaklanjuti. Untuk keadaan darurat, Anda bisa menghubungi Pastor Paulus di WhatsApp 081 357 555 884 atau dengan menghubungi Pendeta Muda Magdalena Lely di WhatsApp 081 287 957 640. Demikian jadwal kegiatan yang diadakan oleh GPPS Anugerah Muria. Mari kita bertumbuh bersama di gereja kita dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih semangat? Amin. Semangat apa? Melakukan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aditya Tamrin yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Tetap setia, tetap semangat ya. Baik, kita akan melihat jadwal pelayanan untuk minggu depan. Tanggal 20, hari Minggu tanggal 20 Juli. Pengkhotbahnya adalah Pastor Teguh Wibowo, kemudian worship leadernya Ibu Agnes, singernya Bapak Rusdiat dan Ibu Yuli Setiawan, aser dan kolektan adalah Ibu Cian-an dan Ibu Yohana. Kemudian untuk Senin tanggal 21 Juli, pengkhotbahnya Pastor Yohanes Aming, kemudian worship leadernya Ibu Erna, singernya Ibu Susiana dan Ibu Yudit, kemudian aser dan kolektan Ibu Sri Purwanti dan Ibu Desi. Demikian jadwal pelayanan untuk jemaat GPPS Muria ya. Kiranya semuanya boleh melayani dengan lebih giat dan lebih semangat. Amin. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, kiranya Tuhan memberkati. Nanti doa penutup, doa berkat saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Ya Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya kiranya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
Akhir dari ibadah yang diberkati Tuhan ini kami sungguh mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yakini yang melayani dan yang dilayani sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati umat-Mu yang sudah beribadah sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Yang sakit rohani jasmani jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan menolong pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat di pusat sampai